Ikan ini mampu berlari lebih cepat dari torpedo, membuat mangsanya pingsan hanya dengan kibasan ekornya, dan meluncur ke langit untuk menghindari kematian. Di lautan, bertahan hidup bukan cuma soal cepat, tapi soal lebih cepat dari yang mengejarmu. Di sini, hitungan milidetik menentukan siapa yang hidup dan siapa yang lenyap. Dari lumba-lumba yang berburu layaknya ahli strategi militer, hingga ikan layaran yang menebas mangsa di tengah lari. Ini bukan sekadar alam liar, ini perang kecepatan besar-besaran. Terlambat berarti punah. Kita akan menyusuri arus jet bersama penyu laut, menyaksikan ikan terbang meluncur keluar air bak rudal, dan melihat paus orka menciptakan gelombang untuk menjatuhkan anjing laut dari es. Setiap detik berharga, tak ada kesempatan kedua. Namun, di antara semua makhluk dalam perlombaan ini, ada satu pembunuh yang tak menggigit, tak mengejar, tak berenang, tapi menjadi penyebab kematian terbesar di sini. Ia sama sekali tak terlihat. Kau akan bertemu dengannya sebentar lagi. Lautan adalah dunia keheningan dan kecepatan. Sebuah kerajaan di mana air membentuk semua yang disentuhnya. Di panggung teater tertua bumi ini, tempat kelahiran kehidupan, kecepatan bukan cuma keunggulan. Ia adalah keyakinan, agama. Ia menentukan siapa yang makan, siapa yang kabur, siapa yang berjaya, dan siapa yang hanya menjadi bayangan sial di jejak orang lain. Dan selama jutaan tahun, evolusi bukan cuma mendorong kecepatan. Evolusi terobsesi padanya. Memahat tubuh menjadi peluru cair, menguji setiap sentimeter kulit, setiap sudut sirip, sampai lahirlah sang juara-juara perlombaan. Saat cahaya matahari pecah di permukaan, menyinari kedalaman dalam garis-garis emas, dunia di bawahnya berubah menjadi trek balap maut. Berkilau, luas, tanpa akhir. Ikan tuna. Mereka melaju begitu anggun hingga kecepatan 69 km per jam. Terasa bukan sebagai tenaga, tapi sekedar niat. Setiap lekuk tubuhnya dibentuk dengan tujuan. Moncongnya meruncing bak hidung rudal. Ekornya bercabang, mesin pendorong bersirip tajam. Otot di bawah kulitnya memutar energi bak pegas yang siap meledak. Tapi rahasianya bukan cuma pada bentuk. Tuna tidak seperti kebanyakan ikan berdarah hangat. Sebuah tungku internal yang membuatnya mampu meledak dalam akselerasi, bahkan di air yang beku. Lalu datanglah lumba-lumba, penjahat paling halus dari evolusi. Tidak berdarah dingin, hemat seperti tuna. Tak menyerang bak ikan layaran. Lumba-lumba memadukan kecepatan dengan kecerdasan, permainan dan akrobat. Tubuhnya lengkung demi lengkung, sebuah karya seni hidrodinamik. Tapi di balik pesona, ada fisika kelas tinggi. Kulitnya bukan sekadar mulus, ia hidup. Ada lekukan-lekukan mikro yang menyesuaikan tekanan air, mengatur pemisahan aliran, mengurangi hambatan. Lumba-lumba memakai wetsuit otomatis yang menyesuaikan dirinya sendiri. Ototnya memancar dalam gelombang sinkron, sementara ekornya tidak bergerak kiri kanan seperti ikan, melainkan atas bawah seperti sayap burung, menghasilkan dorongan dan gaya angkat. Lubang nafasnya adalah snorkel bawaan biologis, membuat mereka bisa bernafas tanpa berhenti. Seolah laut memberi mereka cheat code untuk daya tahan. Meski berbeda, semua hewan ini berbagi hal ganjil yang sama. Cetak biru, kepala ramping pembelah air, tubuh memanjang bak anak panah. Sistem penggerak internal berotot padat, seimbang secara matematis. Ini yang disebut evolusi konvergen. Spesies yang tidak berkerabat berkembang mirip karena lingkungan memaksa desain yang sama.
Dalam perang kecepatan, rancangan adalah takdir, dan laut menegakkannya tanpa belas kasihan. Namun, kadang evolusi bereksperimen di luar wilayah logis, seperti ikan terbang. Ikan kecil, perak, tampak biasa saja, tapi menyimpan trik di sayapnya, atau lebih tepatnya, sirip dada yang memanjang dan bisa terbuka bak glider biologis. Saat dikejar, ikan terbang menambah akselerasi, memecah permukaan, lalu melayang ke udara sejauh 200 meter atau lebih untuk kabur dari predator. Kecepatan bukan cuma 2 dimensi. Ini pelarian 3 dimensi, sebuah jailbreak ke langit. Tapi kecepatan tinggi ada harganya. Tuna harus terus berenang agar bisa bernafas. Berhenti berarti mati kehabisan oksigen. Ikan layaran harus berburu tanpa henti untuk menyalakan tungku metabolismenya. Lumba-lumba bahkan tidur dengan setengah otak saja, sementara setengahnya tetap berjaga, berenang, waspada, selalu siap. Evolusi memberi kecepatan tapi mengambil kedamaian. Mereka menukar ketenangan dengan performa. Bahwa di lautan luas tanpa tempat sembunyi, kecepatan menjadi satu-satunya tameng berwajah sama, tujuan berbeda. Satu untuk membunuh, satu untuk menghindari dibunuh. Laut tak peduli. Hukum hanya satu, cepat atau lenyap. Lalu jika hewan di laut makin cepat, di mana batasnya? Fisika akhirnya menengahi. Air 800 kali lebih padat dari udara. Setiap percepatan tambahan membakar energi secara eksponensial. Itulah alasan lautan tidak punya cita. Bukan karena evolusi tak mau, melainkan karena air menolak laju di tiap molekul. Maka alam menyempurnakan kecepatan lewat detail halus, menghaluskan kulit, memoles teknik, meminimalkan gesekan di level mikroskopis. Kecepatan di sini bukan brute force, ia keindahan, finesse. Dan saat kita mengira telah bertemu puncak desain laut, datanglah orka. Bukan yang tercepat, tapi kompromi paling elegan. Raksasa ramping dengan kecepatan 35 mph, 56 km/jam. Bukan sepeluru tuna, bukan setajam ikan layaran. Orkanya bertujuan. Ia torpedo besar dengan otak yang menghitung rute kejar, ekor yang mendorong tanpa ampun, dan strategi yang membuatnya lebih mirip rudal dengan target dibanding sekadar pemburu. Laut selalu menguji sang juara. Arus berubah, mangsa menyesuaikan diri, rival berevolusi. Yang cepat hari ini mungkin jadi sebatas target besok. Ini bukan museum, ini tempa evolusi dan apinya selalu menyala. Tapi semua ini baru awal, karena di lautan menjadi cepat hanyalah bab pertama. Cara mereka menggunakan kecepatan itu untuk berburu, kabur, menyerang, bertahan. Itulah babak berikutnya, sebuah balik biru di medan perang cair. Dan kini kita menyelam lebih dalam, masuk ke bab di mana lumba-lumba tak berburu sendirian, melainkan berburu sebagai satu unit taktis. Di papan catur bawah laut, tak ada gelombang suara, garis komunikasi, dan formasi yang tampak oleh kita, tapi jelas bagi mereka. Di sini, kecepatan bukan lagi hadiah individu. Ia menjadi ritme kelompok. Sebuah simfoni sonar, otot, dan keputusan kilat. Dan di tengah harmoni itu, sekawanan lumba-lumba memotong air bak armada torpedo hidup. Bukan sekadar cepat, terkoordinasi, taktis, tanpa ampun. Lautan bukan hanya trek balap, ia katedral strategi, dan perang kecepatan baru saja dimulai. Mereka tidak sekadar berenang, mereka mengatur. Laut pagi begitu hening, hanya ada desis gelombang yang bernafas melawan arus. Dari kejauhan, terdengar letupan samar, gumaman udang pistol yang memberi ilusi ketenangan palsu. Tapi tiba-tiba, keheningan itu pecah.
Selusin bayang abu-abu melesat di bawah, bergerak serempak dengan sinkronisasi yang indah. Hanya beberapa meter di bawah permukaan, lumba-lumba mulai berburu. Formasi yang tadi lebar dan santai seketika menyempit menjadi pola yang begitu presisi, layaknya strategi pasukan perang. Para lumba-lumba di sisi sayap menyisir dari kiri dan kanan, mendorong mangsa ke tengah. Sementara pemimpin kelompok bergerak maju, memetakan kedalaman gelap untuk menemukan tanda kehidupan sekecil apapun. Mereka bukan menebak, mereka memetakan. Getaran gelombang sonar tak terlihat, dilepaskan dari dahi mereka yang menggembung. Keempat organ bernama melon, perangkat sonar biologis yang membaca laut seperti USG 3D. Setiap klik memunculkan visual lingkungan merinci, bentuk ikan, kepadatan bonggol karang, bahkan detak jantung gurita yang bersembunyi. Dan yang paling penting, mereka juga saling memberitahu apa yang mereka lihat. Informasi bukan hanya diterima, informasi disebarkan. Sekawanan lumba-lumba adalah pusat analisis bergerak berkecepatan tinggi, think tank hidrodinamis di laut. Mangsanya, sekelompok sarden yang panik, longgar, dan ribut, yang segera akan belajar bahwa di laut terbuka, kecil dan banyak tidak selalu menang. Lumba-lumba mengepung mereka bukan dengan tenaga kasar, melainkan geometri. Mereka menggiring ikan-ikan itu hingga membentuk bola umpan, memaksa sarden naik ke area berbahaya di permukaan, berkumpul menjadi gumpal panik yang rapuh. Lalu tarian sesungguhnya dimulai. Seekor lumba-lumba menembus bola perak berkilau itu, mulut terbuka, memotong sejumput kebingungan menjadi makanan. Yang lain menyapu dari bawah, menciptakan riak yang memecah sisa mangsa, yang kemudian langsung disambut oleh lumba-lumba lain yang menunggu di pinggir, layaknya penyerang tajam di tepi arena. Perburuan bagi mereka bukan cuma memberi makan, ia juga sebuah hiburan. Di balik semua strategi, ada kegembiraan aneh dalam kekerasan. Lumba-lumba adalah paradoks laut. Mamalia berdarah hangat dalam gerak tanpa henti, dengan jiwa bermain yang tampak bertolak belakang dengan efisiensi berburu. Mereka berselancar di gelombang meski tak perlu. Mengintai di pinggir wilayah mereka, ada bayangan gelap lain. Seekor hiu, mungkin hiu banteng, bergerak dalam sunyi, hidungnya bergetar mencari bau darah. Jika seekor lumba-lumba muda terpisah dari kelompok, itu sama saja menjadi mangsa muda. Tapi mereka tidak panik. Mereka berputar, menyesuaikan, bergerak dengan koreografi air yang memukau. Kelompok mengecil. Anak-anak lumba-lumba digiring ke tengah, sementara yang dewasa membentuk lingkaran pelindung. Bukan karena takut, melainkan karena mereka pernah melihat semuanya. Hiu mungkin ahli penyergapan, tapi lumba-lumba lebih cepat dalam jarak dekat, jauh lebih lincah, dan mampu bermanuver dengan presisi. Mereka bisa menghindar, melompat di atas hiu, menghantamnya dengan moncong keras sekuat tulang, bahkan mengusirnya dengan serangan seruduk sinkron yang membuat predator cedera dan linglung. Bahkan, kadang mereka mengganggu hiu hanya demi olahraga, mengejarnya, mengintimidasi, mengingatkan siapa yang sesungguhnya menguasai wilayah itu. Sebuah ironi terbalik dari rantai makanan, gema sejarah evolusi yang aneh. Hiu diciptakan untuk membunuh, lumba-lumba diciptakan untuk mengelabui sang pembunuh. Kecerdasan sosial mereka melampaui strategi. Lumba-lumba punya logat wilayah, kebiasaan budaya, dan bahkan siulan khusus yang menjadi tanda pengenal, seperti nama
yang bisa dikenali sejauh bermil-mil di lautan. Anak-anak lumba-lumba mempelajari strategi berburu bukan cuma karena naluri, tapi karena melihat dari generasi sebelumnya. Mereka membayang-bayangi induk dan seniornya, mengamati formasi berburu, sampai semua pola itu menempel di otot dan ingatan mereka. Mereka adalah sekolah dalam sekolah, tradisi hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui kecepatan, suara, dan strategi sosial. Tapi harmoni ini bukan tanpa drama. Lumba-lumba membentuk aliansi di dalam kelompok, kadang saling menantang dalam permainan dominasi. Sang tuna, sang sailfish, mata-mata tajam di bawah samudra yang tidak menari. Mereka menyerang. Jauh dari benteng karang dan belukar kelp, ada hutan belantara biru, tanpa tempat sembunyi, tanpa batas, hanya tak terputus, kosong, tak peduli. Disinilah, di bagian laut yang paling sepi, salah satu musafir tercepatnya memulai perjalanan panjangnya. Mula-mula matahari mungkin menghangatkan permukaan, tapi di kedalaman, dingin dan tekanan memerintah. Di sini, kecepatan bukan cuma soal ledakan, ia soal daya tahan. Dan tak ada yang mewakili hukum itu sedemikian kejam selain tuna. Tidak ada pemanasan bagi tuna. Ia tidak menunggu, tidak santai. Sejak menetas sebagai larva yang hanya sebesar butiran beras, ia mulai berenang dan tidak akan pernah benar-benar berhenti. Tuna dewasa melaju di laut seperti mesin hidup. Tubuhnya dicipta bukan untuk tipu daya, bukan akrobat, tapi untuk tak kenal henti. Ia tidak bisa melayang di tempat seperti ikan lain. Ia harus bergerak untuk bernafas. Desainnya lantang bicara. Tubuh padat, tebal, kuat, berbentuk torpedo, bukan seindah lekuk lumba-lumba, melainkan mesin industri dengan sirip. Kilatan kulitnya menipu mata, kamuflase sekaligus ilusi pembingungan. Tapi keanehan sejatinya ada pada darahnya. Ia panas. Tuna adalah ikan berdarah hangat. Fenomena biologis mengherankan. Berkat sistem pertukaran panas khusus bernama rete mirabile. Ia mempertahankan suhu tubuh lebih tinggi dari suhu air sekitarnya. Seperti memberi pemanas pada kuda balap lalu melepasnya di kutub. Tuna tidak hanya bertahan dari dingin. Ia memakai dingin untuk menang. Karena air dingin menyimpan lebih banyak oksigen dan otot hangat bergerak lebih cepat. Tuna mendapat keduanya. Dalam 1 jam, ia menumpang arus dari pantai Jepang. Jam berikutnya melejit di lautan tropis Pasifik. Tak ada seremoni. Ia bahkan bisa keamanannya adalah laju. Hewan lain mengklaim karang atau bangkai kapal sebagai wilayah kekuasaan. Tuna hanya mengklaim cakrawala. Tiap hari adalah perjalanan. Tiap makan adalah pit stop. Tiap bayangan bisa berarti kematian. Tapi ia terus melaju. Bukan karena ia mau, tapi karena ia tidak punya pilihan. Ada tragedi sunyi di balik kesempurnaannya. Tuna diciptakan untuk menaklukkan samudra, tapi tetap diburu oleh makhluk yang bahkan tidak dirancang untuk berenang. Dan itu bukan tentang mereka, ini tentang tuna. Dan ia masih melaju. Lalu dalam babak berikutnya, makhluk yang jauh lebih aneh bersiap bukan melaju dalam arus, melainkan di atasnya. Makhluk yang tidak hanya kabur, ia meninggalkan laut itu sendiri, meski hanya sesekali. Karena ketika kecepatan tidak cukup, sebagian ikan memilih keluar dari air, mencari keselamatan di udara. Maka pelari berikutnya bukan yang memenangkan perlombaan di dalam air, melainkan yang menghindar dari perlombaannya dengan terbang. Menuntut tenaga yang meningkat secara eksponensial. Maka tuna curang dengan cara paling elegan.
Ototnya terbagi menjadi dua jenis utama, otot merah dan putih. Yang merah untuk jelajah stabil, yang putih untuk akselerasi tiba-tiba. Tapi otot merah jauh lebih dominan, padat dengan darah kaya oksigen dan dipasok oleh jantung yang luar biasa besar. Otot-otot ini bekerja seperti piston pada mesin diesel, mendorong tanpa henti. Jika ikan marlin melesat lalu cepat memudar, tuna terus melaju jam demi jam, hari demi hari, makan hanya untuk menyalakan mesin tubuhnya. Dan memang ia harus makan. Tidak ada ikan yang lebih rakus dari tuna dalam urusan bahan bakar. Sardines, cumi-cumi, ikan kembung, bahkan tuna kecil lainnya, semua tersedot ke mulutnya yang luas seperti gua. Rahangnya dirancang untuk makan cepat. Insangnya besar dan berstruktur seperti bulu untuk menyerap oksigen dalam volume tinggi. Tuna bukan pemilih makanan. Tuna adalah predator yang hidup dalam batas waktu. Semua yang ia lakukan tunduk pada matematika kejam gerak. Semakin cepat bergerak, semakin cepat energi habis. Semakin banyak makan, semakin cepat lagi ia harus melaju. Dan di antara semua itu, ia juga harus bereproduksi. Maraton biologis yang terbungkus mimpi buruk logistik. Ironisnya, kekuatannya juga adalah kelemahannya. Kebutuhannya untuk terus berenang membuatnya selalu terlihat, selalu terpapar tanpa karang atau batu sebagai tempat berlindung. Ia menjadi target bagi sharks, paus orca, dan bahkan pemburu penyergap super cepat seperti ikan layaran. Tapi tuna punya satu keunggulan. Ketika dikejar, tuna bukan hanya kabur. Tuna bertahan lebih lama. Jika hiu menyerang dengan ledakan spektakuler, ia cepat lelah. Tuna tidak. Ototnya mendingin dan memanas dalam harmoni sempurna, sehingga bahkan rasa takut pun tidak langsung membuatnya kelelahan. Tuna bertahan bukan dengan menjadi lebih cepat, melainkan dengan tetap cepat lebih lama. Dan disitulah paradoksnya. Tuna, simbol gerak tanpa henti, tidak punya teritori, tidak punya rumah tetap, tidak punya kenyamanan. Identitasnya adalah jarak. Di sini, cepat bukan angka, cepat adalah vonis. Pertama muncul sang legenda hitam putih, orca. Ia bukan sekadar berlomba, ia menginvasi. Puncak-puncak predator. Ia terkenal bukan karena kecepatannya, melainkan karena otaknya, ahli penyergapan yang penuh karisma. Namun ketika situasi menuntut, orca bisa meledak dalam kecepatan hingga 48 km per jam, menorehkan jejak pusaran gelembung besar dan gemuruh suara di belakangnya. Tapi kecepatannya bukan sesuatu yang konstan. Orca adalah ahli strategi kelas berat, bukan pelari tikungan. Lalu lumba-lumba hadir, ramping bak merkuri hidup. Tidak terbesar, tidak paling mencolok, tapi akselerasinya brutal. Diam kemelesat dalam sepersekian detik. Lumba-lumba bisa mencapai 60 km per jam, bukan hanya dalam garis lurus, tapi dalam belokan, lompatan, dan putaran, membuat predator besar linglung dan mangsanya kehilangan arah. Jika perlombaan memakai rintangan, lumba-lumba adalah rajanya, lalu menyayat seperti petir. Datanglah sang juara sprint, ikan layaran, berwarna biru menyala, mulus, tajam bak belati. Ia melesat hingga 120 km per jam, dalam ledakan super singkat hanya beberapa detik. Enough untuk menebas bola umpan ikan dengan moncong tombaknya. Ia adalah Usain Bolt versi lautan, tapi hanya sebentar. Nyala kecepatannya terlalu ekstrim untuk dipegang lama. Dan di belakang semua itu, sang tuna kembali. Kali ini bukan sekadar musafir jauh. Ia kini peserta perlombaan,
dapat mencapai 80 km per jam. Tidak paling indah, tidak paling dramatis, tapi andal. Mesin yang tidak memudar. Ia tidak memenangkan putaran tercepat. Tuna menang karena tidak pernah keluar dari putaran. Yang meledak di awal akan kehabisan. Tuna tinggal menunggu. Pada akhirnya, pesaing akan tumbang. Ia tetap melaju. Tapi kemudian di atas riak air, sesuatu yang mencengangkan terjadi. Kilau cahaya pecah di permukaan. Bukan sebagai percikan, melainkan peluncuran. Seekor ikan terbang melonjak ke udara. Ekornya bergetar cepat. Sirip dadanya membuka seperti sayap capung. Ia meluncur di udara dengan 56 km per jam. Menempuh 200 meter atau lebih dalam sekali luncur. Dan saat gravitasi menariknya turun, ikan ini tidak menyerah. Ia melecut air dengan ekornya, meluncur lagi seperti batu yang memantul di air, tapi dengan kehendak hidup. Ikan terbang dengan tercepat di air. Tapi kadang, untuk menang, kau harus meninggalkan arena. Maka siapa pemenangnya? Tergantung panggungnya. Ikan layaran menang di sprint 100 meter. Lumba-lumba menang di rintangan dan improvisasi. Tuna menguasai ultramaraton ribuan mil. Orka menang di pengejaran taktis penuh strategi. Ikan terbang memenangkan wildcard, pelarian yang menulis ulang buku aturan. Tapi kejutan terbesar dari Ocean Grand Prix justru begini. Yang tercepat tidak selalu keluar sebagai pemenang. Yang bertahan bukan selalu yang paling cepat, melainkan yang paling cerdas dalam mengendalikan kecepatannya. Setiap peserta dirancang untuk babak yang berbeda dari teater yang sama. Namun kelak di bab berikutnya, kita akan bertemu makhluk yang menolak semua kategori itu. Makhluk yang tidak memakai kecepatan untuk mengejar ataupun lari, tapi untuk bertransformasi. Ikan yang kabur dengan terbang sudah kita lihat. Tapi ikan yang memakai gerak untuk menciptakan ilusi, lalu hilang di depan mata, itu babak yang belum kita temui. Dan akhirnya narasi kembali ke fajar. Lautan saat subuh seperti cermin, still, tanpa nafas, hampir terlalu sempurna. Permukaannya memanjang hingga ujung langit, disapu warna merah muda dan emas yang lembut. Tapi di bawah ketenangan itu, ada pegas-pegas tak terlihat, dikencangkan oleh evolusi dan ketegangan yang tak pernah tidur. Itu selalu menjadi hukum laut, namun semua ini bukan tentang siapa yang paling cepat. Ini tentang siapa yang tetap hidup ketika kecepatan tidak lagi cukup. Samudra, dalam senyapnya, selalu menyimpan kejutan. Dan kejutan terbesar bukanlah yang menimbulkan gelombang besar, melainkan yang tidak terlihat sama sekali. Dan kau sudah hampir bertemu dengannya. Di suatu tempat di bawah sana, sesuatu yang lapar sedang menunggu. Dan di atas melayang bersama angin, langit tidak menyadari bahwa sebuah drama purba akan segera menembus batas antara laut dan udara. Dari perairan dangkal dekat lereng terumbu karang, riak kecil bergetar di permukaan air. Awalnya lembut, seperti bisikan angin. Lalu, tanpa peringatan, permukaan itu meledak. Bukan seperti lompatan dahsyat lumba-lumba atau serangan cepat ikan marlin, tetapi sebuah peluncuran mendadak, rapi, meletup, meledak. Sesosok bentuk berkilau melengkung ke udara. Tetesan air membuntuti tubuhnya, memantulkan cahaya pagi seperti pecahan kaca. Siripnya terbuka saat terbang, bukan bersayap bulu, tetapi tipis, melebar seperti kertas yang direntangkan, berkilau dengan warna-warna bening tembus cahaya. Ikan terbang lepas landas, dan di belakangnya, sebuah proyektil bersisik penuh gigi. Ikan predator melintas gagal hanya terpaut beberapa sentimeter. Bagi ikan ini, kecepatan hanyalah permulaan.
Jika makhluk lain melarikan diri dengan akselerasi atau belokan tajam, ikan terbang melarikan diri dalam 3 dimensi. Ia tidak hanya berenang lebih cepat dari pemangsanya, ia meninggalkan air itu sendiri, mengubah aturan permainan dengan satu aksi nekat. Dalam sepersekian detik sebelum rahang predator menutup, ikan terbang mencapai kecepatan maksimum di dalam air, hingga 56 km per jam, lalu menukik tajam ke atas dan menghantam permukaan air dengan ekornya yang kuat berbentuk bulan sabit, seakan menampar lautan itu sendiri. Dorongan liar mendorongnya keluar dari hambatan kedalaman laut, berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Sebuah misil bersirip sayap. Sirip dadanya memanjang, bekerja layaknya sayap capung, mengunci udara dan bertahan di posisinya. Yang terjadi setelahnya bukan sekedar jatuh kembali, melainkan meluncur. Seperti pesawat kertas hidup, ia melayang di atas laut, menyapu puncak-puncak ombak, menempuh jarak yang terasa mustahil bagi makhluk sekecil itu. 100 meter, bahkan kadang lebih dari 200 meter. Ia menikung lembut mengikuti angin, mengatur sudut sirip sayapnya, dan ketika gravitasi mulai menariknya turun, ia tidak menyerah begitu saja. Dengan beberapa tamparan cepat ekornya di permukaan laut, seperti pelari yang menapak di pasir panas, ia melonjak lagi, memperpanjang pelariannya dengan pantulan-pantulan di air seperti batu yang melompat di permukaan dan menghindari takdir. Bagi predator di bawah, tuna, ikan mahi-mahi, dorado, dan makarel, transformasi mendadak ini sungguh membuat frustrasi, dan serangan terstruktur mengikuti hukum laut. Tapi ikan terbang bukan hanya melanggar aturan. Ia menulis ulang aturan di tengah pengejaran. Sedetik ia adalah mangsa. Sedetik berikutnya ia adalah bayangan di udara, melayang di luar jangkauan maut. Seekor ikan yang berpura-pura menjadi burung, meski hanya sesaat. Alam tampaknya punya selera humor. Tapi humor itu adalah topeng dari kebutuhan mematikan, bertahan hidup. Ikan terbang berukuran kecil, kebanyakan kurang dari 30 cm, dan hampir semua yang lebih besar melihatnya sebagai camilan. Ia tidak punya racun, tidak punya baju besi, tidak punya tubuh keras. Tubuhnya lunak, mudah dicerna, sangat lezat menurut standar laut. Senjata andalannya hanyalah kepanikan yang diubah menjadi tenaga dorong. Di perairan dangkal dekat lereng terumbu dan gugus pulau, ancaman sergapan selalu ada. Predator tidak memberi sinyal kehadiran. Mereka muncul seperti bayangan, melesat dari bawah dengan rahang menganga dan lapar yang menyayat. Maka ikan terbang pun selalu siap meluncur. Bukan hanya oleh insting, tetapi oleh memori otot yang ditempa dari generasi latihan bertahan hidup. Tubuhnya adalah paradoks aerodinamis, terlalu berat untuk terbang lama, tapi terlalu ringan untuk menyelam dalam. Namun, di wilayah tanggung antara keduanya, ia berjaya. Tulangnya kaku, perutnya rata, dan sirip sayapnya berstruktur rusuk demi daya angkat optimal. Hampir seperti pilot pesawat layang versi lautan. Beberapa spesies bahkan punya sirip perut memanjang, memberinya 4 sayap dan kontrol lebih stabil. Sebuah glider sejati mini. Tapi di udara pun bahaya tetap membayangi. Burung laut seperti burung camar, burung fregata, dan burung bubi berpatroli di langit seperti pencuri ulung di udara. Bagi mereka, keajaiban ikan terbang hanyalah pesanan makanan dibawa pulang, take out, yang melintas di depan paruh. Ikan terbang terlalu tinggi, terlalu lambat, atau mudah ditebak. Ia bisa tercabut dari udara oleh paruh. Sebuah ironi kejam di mana trik yang menyelamatkannya dari rahang di bawah justru mengantarnya ke bahaya di atas. Bertahan hidup memang tak pernah pasti.
Tapi bagi ikan terbang, setiap detik melayang adalah detik tambahan, detik yang dibeli dengan kehendak kinetik murni. Di perairan dingin jauh di utara, di mana matahari merangkak rendah di langit dan udara menggigit dengan garam serta embun beku, lautan menjadi medan bisikan dan ombak. Bongkahan es mengapung, retak dan mengeluh seperti tulang purba. Kabut bergulung di permukaan, menutupi panggung perburuan yang sudah dimulai. Di bawah laut kelabu metalik, paus orka, hantu hitam putih raksasa, bergerak dalam keheningan yang menakutkan. Tubuh besar mereka hampir tidak mengganggu air. Tapi ketenangan itu bohong, karena ketika waktunya tiba, mereka akan meledak dalam serangan brutal yang memecah sunyi seperti halilintar laut. Orka tidak hanya mengejar, mereka berhitung. Mereka menyusun strategi melalui sonar biologis, mengeluarkan klik ultrasonik, dan mendeteksi perbedaan antara gelembung udara ikan dan pecahan es mengapung. Mereka menyisir bukan sebagai individu, mereka adalah tim sejati. Hari ini targetnya adalah ikan herring, gerombol kecil jarum-jarum perak yang bergelombang panik. Sebagai pertahanan, herring menggumpal dalam formasi bola umpan, bait ball, berputar rapat menimbulkan pantulan sisik yang membingungkan predator. Strategi itu bekerja pada banyak pemangsa. Pada orka, itu hanya penundaan. Kawanan orka mulai menggiring. Satu persatu orka melesat, memotong bola sisik itu agar mencair, meretakkan formasi. Lalu orka lain menyusul dari belakang dan menghantam air dengan ekor, melepaskan gelombang kejut yang mengejutkan, membuat si mangsa terdiam. Tubuh-tubuh kecil herring melayang pingsan, lalu lenyap ke rahang-rahang besar. Apa yang terjadi bukan kekacauan, itu pembongkaran taktis. Seperti serigala laut, orka berbagi peran. Ada yang mengintimidasi, ada yang memecah, ada yang memangsa. Semua mematikan, dan ketika sisik dan busa air berputar di laut sebagai sisa pertunjukan, orka justru berhenti sejenak, melayang tenang seperti zeppelin hitam putih dalam laut bising, menikmati jeda hening sebelum serangan berikutnya dimulai. Perburuan mereka tidak hanya tentang kecepatan. Ia adalah seni serangan singkat, sinematik, mematikan dan diperhitungkan. Di tepian beku lautan kutub, bongkahan-bongkahan es berubah menjadi panggung bagi trik perburuan paus orka yang lain. Serangan gelombang. Seekor anjing laut yang sedang beristirahat di atas lempeng es memindai cakrawala. Tidak ada bahaya yang terlihat. Air tampak tenang, tetapi di bawahnya, sekelompok orka telah melihat bongkahan es itu, dan rencana sudah berjalan jauh sebelum permukaan menyadarinya. Mereka berenang dalam formasi rapat, berdampingan, membangun kecepatan seperti torpedo yang disinkronkan. Pada detik-detik terakhir, mereka menyelam di bawah tepi es, mendorong air, dan menghasilkan gelombang besar yang cukup untuk memiringkan bongkahan itu. Hanya sedikit, tetapi cukup untuk membuat anjing laut tergelincir dan jatuh ke air. Semuanya terjadi bahkan sebelum sang anjing laut menyadari apa yang sedang berlangsung. Tidak banyak predator di bumi yang menciptakan gelombang mereka sendiri, dan bahkan lebih sedikit yang menggunakannya seperti palu penghancur. Tapi, orka bukan predator biasa. Yang lebih menggetarkan adalah cara mereka memahami medan. Di beberapa wilayah, terutama di perairan lepas pantai Argentina, orka terlihat melemparkan diri ke pantai demi mengejar anak singa laut.
Ini adalah perpaduan menakjubkan antara kendali dan keberanian yang nyaris sembrono. Orka melesat ke bibir pantai di puncak kecepatan, menunggang gelombang, memelintir tubuhnya tepat agar bisa mendarat di pasir, menyambar mangsanya, lalu menunggu gelombang berikutnya untuk menariknya kembali ke laut. Toleransi kesalahannya hampir tidak ada. Sedetik saja gelombang meleset, maka pemburu bisa berubah menjadi yang terdampar. Tapi orka-orka ini mengenal garis pantai seperti kita mengenal dapur sendiri. Mereka memetakan wilayah itu di dalam kepala, menghafal ritme ombak, dan mewariskan ilmunya lintas generasi. Ini bukan sekadar insting, ini budaya. Perburuan sebagai tradisi, anatomi mereka dibangun untuk kekerasan. Di balik pola hitam putih ikonik mereka, tersimpan mesin tenaga yang melingkar ketat. Sirip ekor yang sanggup mendorong orka seberat 6 ton, meluncur seperti roket torpedo yang dilepas dari selongsongnya. Kecepatan puncak mereka bisa melebihi 48 km per jam, dan rahang mereka mampu memecahkan tengkorak hiu putih besar. Otak mereka pun merupakan senjata tersendiri. Besar, kompleks, dan sangat sosial. Mereka saling mengenali, belajar dari satu sama lain, dan memperlihatkan sesuatu yang lebih menyerupai kepribadian daripada sekadar perilaku. Keberanian, kesabaran, tipu daya, strategi, bahkan peran perburuan. Pada beberapa kelompok, ada orka yang terspesialisasi layaknya pemain gelandang dan penyerang dalam tim sepak bola. Peran itu bukan bawaan. Peran itu dipilih, dipelajari, dilatih, dan disempurnakan. Meski sangat kuat, orka tidak selalu menjadi pihak penyerang. Mereka tidak selalu berada kejar-kejaran dengan kecepatan tinggi, penyelaman dalam, dan adu tatap yang mengaburkan batas antara perkelahian dan tarian. Namun kekuatan terbesar mereka bukanlah otot atau otak semata, melainkan fleksibilitas mereka. Tidak seperti predator laut kebanyakan, orka adalah predator generalis. Mereka menyesuaikan gaya berburu menurut wilayah, musim, bahkan jenis mangsa. Di perairan Norwegia, mereka menggiring ikan haring. Di Patagonia, mereka berburu singa laut dengan cara menepi ke pantai. Di Antarktika, mereka memecahkan es untuk menjangkau penguin. Setiap kelompok mengembangkan teknik, dialek, dan tradisi sendiri. Warisan yang tidak diturunkan lewat gen, tetapi lewat pengajaran. Seolah setiap populasi orka adalah sukunya sendiri. Kumpulan pengalaman dan kecerdikan unik, dibentuk oleh laut dan diasah oleh waktu. Saat kelompok itu menjauh ke air gelap, bekas gelombang mereka mereda dan keheningan kembali merayapi permukaan. Tetapi rasanya berbeda sekarang. Is tetap mengapung, haring tetap berhamburan, permukaan tetap diam. Namun gema kecepatan masih terasa, seolah ada guntur yang masih tersisa di bawah sana. Dramanya sudah usai, tetapi laut tidak melupakannya. Karena lautan bukan hanya dihuni makhluk cepat, ia juga rumah bagi ahli strategi, pembunuh senyap, seniman pelarian, dan makhluk yang menjadikan kecepatan itu sendiri sebagai senjata, digunakan dengan keindahan dan kebengisan secara bersamaan. Namun dalam perlombaan maut demi kelangsungan hidup, ada juga mereka yang tidak melesat atau menghantam. Mereka yang berburu dengan perangkap. Mereka yang menyusun labirin dalam arus. Mereka menggunakan koordinasi untuk menciptakan kebingungan, membangun jebakan berbentuk teka-teki, dan mengubah gerakan menjadi lorong menyesatkan. Selanjutnya, kita memasuki wilayah strategi yang menyerupai kekacauan. Tempat predator bergerak layaknya kawanan, berburu seperti satu kesatuan, dan tidak pernah berhenti. Sampai ikan terakhir tumbang, kini kita akan bertemu para pembunuh yang mengenakan kebingungan sebagai kamuflase.
para perencana kelompok paling tanpa ampun, para arsitek strategi paling gigih di lautan. Laut bukan tempat yang lembut. Di balik cahaya yang menari di permukaan, ubur-ubur yang melayang seperti balerina air, dan sinar matahari yang menembus seperti ilusi, ada semesta yang diperintah oleh kekerasan. Laut bukan tempat yang ramah. Di bawah balet ubur-ubur yang melayang, cahaya yang gemerlap seperti lukisan surga, terdapat dunia yang taat pada hukum paling purba, yang cepat menang, yang lambat hilang, dan yang terkuat bukan hanya yang menyerang, tetapi yang berpikir lebih dulu. Cepat, senyap, dan seringkali usai, bahkan sebelum satu detak jantung berlalu. Di dunia ini, para predator tidak sekadar berevolusi untuk bergerak cepat. Mereka menjadikan gerakan itu sendiri sebagai senjata. Di sini, kecepatan bukan lagi sarana untuk mendekat. Ia adalah daya yang diciptakan untuk menghancurkan. Makhluk-makhluk paling mematikan di lautan tidak selalu menampakkan diri dengan barisan gigi atau racun. Sebagian dari mereka membunuh hanya dengan momentum semata. Di hamparan biru kobalt laut tropis, sekawanan ikan sarden berenang seperti satu tubuh berkilau yang hidup, membelok, mengerut, dan meliuk dengan presisi cair. Mereka tampak seperti balet, tetapi balet yang lahir dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Setiap ikan terhubung pada kibasan ekor ikan di sebelahnya. Sinkronisasi adalah sandi keselamatan mereka. Namun di kejauhan, sesuatu mulai terlihat. Bukan oleh ukuran, bukan oleh suara, melainkan oleh perubahan aliran air itu sendiri. Ikan layaran sedang mendekat. Dengan tubuh yang dirancang untuk menembus air dan paruh tajam seperti pedang anggar, ikan layaran tidak mengendap-endap. Ia menyerbu dengan kecepatan. Dengan kecepatan lebih dari 96 km per jam, ia tidak sekadar mengejar, tetapi membelah air seperti pisau lempar yang dilepaskan. Ia tidak datang dari belakang, melainkan menyilang, menerobos gerombol mangsa dengan serangan diagonal. Rahang atasnya yang memanjang terjulur di sampingnya seperti bilah pedang perak. Tapi ia tidak langsung menggigit. Ia menyabet. Dengan akurasi yang nyaris tak wajar, ia melecutkan paruh berbentuk pedang itu, menampar dan mengiris ikan-ikan kecil yang masih berlari di air. Ada yang pingsan seketika, ada pula yang langsung tercabik. Ikan layaran tidak perlu menangkap semuanya, cukup memporak-porandakannya. Kebingungan adalah hidangan pembuka, kematian adalah menu utama yang segera menyusul. Lalu seolah mengejek kekacauan yang ia cipta, ia melipat rata sirip punggungnya yang menjulang. Layar khas yang memberinya nama, diratakan di sepanjang tulang punggung demi mengurangi hambatan air. Bahkan penampilannya sendiri pun dikorbankan, hanya demi membunuh sepersekian detik lebih cepat. Ia adalah predator yang menukar keindahan dengan percepatan maut. Tidak jauh dari sana, serangan lain sedang berlangsung. Kurang anggun, lebih brutal. Sekelompok lumba-lumba bergerak di perairan yang lebih dalam, mengejar ikan kembung yang memercik dalam gerak zigzag, seperti kembang api yang meledak ketakutan. Tapi lumba-lumba tidak sekadar mengikuti. Mereka saling bicara, menghitung ulang strategi, dan menyerang dengan efisiensi yang kejam sekaligus nyaris gembira. Seekor lumba-lumba memecah formasi, melebar ke samping untuk menggiring mangsa seperti ternak. Lumba-lumba lainnya meluncur ke depan, bukan untuk menggigit, tetapi untuk menghantam. Dengan dorongan tenaga yang meletup, ia menabrak mangsanya menggunakan ujung moncong rostrum yang mengeras. Benturan itu cukup kuat untuk meremukkan tulang rusuk ikan kecil. Wos, ini bukan gigitan. Ini body check pada 30 mil per h. Moncong yang diubah menjadi alat pemukul, digerakkan oleh 800 pon otot.
Ikan layaran mengandalkan serangan kilat dengan paruh. Lumba-lumba mengandalkan tonjokan tenaga murni. Tapi permainan mereka sama. Momentum sebagai palu perburuan. Lumba-lumba itu tidak berhenti untuk merayakan. Ia tahu, lautan tidak menunggu. Teman-temannya sudah menyelam lebih dalam, kembali menggiring para penyintas ke permukaan. Tempat langit berubah menjadi jalur pelarian palsu, dan pembantaian dimulai kembali. Terkadang lumba-lumba hanya membuat mangsa pingsan, membiarkannya tenggelam sebentar, lalu kembali kemudian saat perlawanan telah lenyap dari tubuh mereka. Mereka adalah pembunuh sabar yang mengenakan senyum. Tetapi tidak semua pembunuh cepat berada di perairan terbuka. Sebagian meluncur dari bawah, dari gelap, dari sunyi. Di zona remang-remang lautan tengah, cahaya hampir tak tersisa. Di sini, seekor barakuda melayang seperti tombak hidup. Tubuhnya adalah rudal beku, dirancang bukan untuk daya tahan, tetapi untuk sprint 5 meter. Saat ikan kakap mendekat, tanpa curiga, terlalu percaya diri, barakuda tidak menyiapkan diri. Ia tidak mengencangkan otot. Ia meletup. Dalam satu garis lurus, ia melesat, gigi terbuka. Rahang baru mengembang sepersekian detik sebelum benturan. Di kecepatan setinggi itu, sedotan air pun menjadi senjata. Air tersedot deras ke dalam mulutnya, menarik mangsa seperti vakum kematian. Sedetik sebelumnya, ikan kakap utuh. Sedetik kemudian, ia lenyap berkeping-keping. Lalu di permukaan, predator lain mengajarkan bahwa kecepatan tidak hanya membunuh. Ia juga memanipulasi. Hiu rubah yang jarang diagungkan seperti hiu putih besar atau hiu martil, menyembunyikan rahasianya di ekor. Lobus atas sirip ekornya mencakup lebih dari separuh panjang tubuhnya, tampak lucu dan berlebihan, sampai saat ekor itu dipakai seperti sabit raksasa. Hiu rubah berenang memutar, pura-pura lambat, lalu, tanpa peringatan, ia menyergap ke depan dan mengayunkan ekornya melewati kepala seperti arit raksasa. Sabitan itu bergerak sedemikian cepat, sampai suara hantamannya tiba lebih dulu daripada bayangannya. Satu serangan bisa membunuh atau membuat pingsan puluhan ikan. Ia tidak menggigit. Ia menampar mangsanya menuju kegelapan. Predator yang membunuh bukan dengan mulut, tetapi dengan lecutan akselerasi tubuhnya sendiri. Pun ikan marlin yang sering disalahartikan sebagai ikan layaran, menggunakan kecepatan bukan hanya untuk mengejar, tetapi untuk mengecoh. Benua-benua runtuh ke jurang tak bertepi, cahaya hanya menyerempet permukaan air, dan samudra mulai bergerak dengan kehendak. Bukan oleh desir angin di permukaan, atau pasang surut yang mengecup pesisir, tetapi oleh kekuatan yang jauh lebih tua, megah, napas panjang planet, dorongan raksasa yang berlangsung selama ribuan tahun. Di bawah permukaan, tak terlihat oleh mata. Sungai-sungai kolosal air laut mengalir dengan dorongan yang senyap dan tak kenal henti. Inilah jalan raya tercepat di kedalaman, arus, pusaran, dan aliran jet bawah laut. Begitu besar hingga sanggup mengangkut sebuah kota. Begitu berpengaruh hingga menentukan jalur migrasi, membentuk badai, mengubah cuaca, dan mengikat nasib seluruh ekosistem. Di dalamnya penumpang gelap menggelantung seperti pelancong ulung. Tahu kapan harus tancap gas dan kapan harus pasrah pada aliran. Jauh di bawah jangkauan matahari, seekor penyu hijau melayang hampir tanpa menggerakkan kakinya. Jangkangnya yang besar, drift seperti lambung kapal selam, dibawa oleh arus hangat arus teluk, nadi hangat samudra Atlantik. Ban berjalan cair purba yang memeluk pesisir timur benua Amerika. Ia tak bergerak kasar atau brutal,
tetapi dengan dorongan lembut. Stabil, pantang berhenti. Ribuan kilometer ditempuhnya, seperti menaiki eskalator laut tanpa tenaga. Sang penyu tak perlu mendayung. Ia menghemat energi, menggerakkan kaki seperlunya saja ketika arus bercabang atau bergeser. Ia telah menaklukkan seni perjalanan efisien yang membuat manusia dengan segala teknologi tampak iri sebab ia cukup membiarkan bumi bekerja untuknya. Tapi ia tidak sendirian. Di bawahnya, seekor ikan pari manta meluncur seperti layang-layang gelap. Sayapnya mengepak perlahan mengikuti ritme pernapasan. Lebarnya bisa mencapai 7 meter. Tubuh raksasa yang justru tak melawan arus, melainkan memperlakukannya sebagai agen perjalanan pribadi. Dengan memiringkan tubuh pada sudut cerdas yang presisi, pari manta menangkap pusaran dan edi laut yang mengangkat lalu mendorongnya maju tanpa kepakan panik. Elegan, terencana, gagah. Mengapa membakar tenaga ketika laut sendiri bersedia menarikmu seperti pita cahaya di panggung dunia? Kuncinya adalah memahami yang tak terlihat. Arus laut mungkin tampak tak kasat mata, tetapi tersusun serapi sistem jalan raya. Ada arus Katulistiwa, Kuroshio, Agulhas, dan banyak lainnya. Masing-masing jalur dengan karakter suhu, salinitas, dan kecepatan sendiri yang khas, seperti provinsi cair di antara benua. Ikan tidak sekadar berenang di sini. Mereka menumpang. Bahkan bayi belut sidat yang masih sepanjang klip kertas menyeberangi samudra lewat arus yang belum pernah mereka lihat. Tetapi selalu mereka temukan. Tanpa peta, tanpa guru, ingatan genetik purba yang tertanam di indera memberi kompas kapan harus melayang dan kapan harus menyelam. Dan arus ini cepat. Arus teluk saja dapat mengalir hingga 2,5 meter per detik, setara 9 kilometer per jam. Gratis, tanpa perjuangan. Bagi ikan tuna yang mengejar kehangatan musim dingin, paus yang menempuh ribuan kilometer menuju lokasi kawin, atau hiu yang mengejar bola umpan, kecepatan ini bukan sekadar kenyamanan, ini keselamatan. Menumpang arus bukan hanya membuat mereka tiba lebih cepat, tetapi menjaga mereka tetap hidup saat sampai. Namun tidak semua gerak melaju mendatar. Di sudut-sudut rahasia lautan, semburan vertikal terjadi. Plum air laut dingin kaya nutrisi yang meletup dari jurang seperti geyser hantu. Inilah upwelling. Satwa laut telah menghafal jam kemunculannya. Saat semburan muncul, plankton mekar. Saat plankton mekar, semua berkumpul. Sarden mengelompok dalam kawanan berkilau, pemangsa datang, dan ekosistem mengalihkan porosnya pada pesta vertikal kehidupan. Bagi ubur-ubur, bahkan rumput laut, naik bersama arus bisa berarti perbedaan antara kelaparan dan jamuan besar. Bahkan kota terapung Ganggang pun ikut serta. Rumput laut Sargassum membentuk pulau-pulau emas raksasa yang melayang di arus permukaan seperti karavan melintasi gurun. Ia menjadi rumah berjalan bagi ikan-ikan kecil, kepiting, udang, bayi penyu, dan penyu mungil yang baru menetas. Ini bukan habitat statis. Ini metropolis keliling, digerakkan panas, angin, dan rotasi bumi. Arus membuat satwa tidak hanya cepat, tetapi jauh. Hemat energi berarti tabungan waktu. Mereka bisa mencari makan lebih dalam, menghindar dari bahaya lebih gesit, dan bereproduksi lebih awal. Beberapa pemangsa bahkan memanfaatkan arus untuk menyamarkan langkah. Cumi-cumi raksasa misalnya,
sering terangkat ke atas bersama arus naik alih-alih berenang, seperti hantu kolosal yang bangkit di napas laut tanpa jejak. Dan agak humor di strategi ini, ikan matahari laut yang tampak seperti panekuk hasil rapat dadakan komite desain adalah perenang paling canggung di samudra. Namun ia menempuh ribuan kilometer setiap tahun. Caranya, naik ke permukaan, mengepak sirip seperlunya untuk menumpang arus, lalu mengapung seperti balon setengah tertidur. Ia telah menyerahkan tugas kecepatan kepada laut. Dalam perlombaan arus, ia tertidur di kursi kelas 1, sementara yang lain berkeringat melawan gelombang. Tetapi arus juga bisa jadi jebakan. Di titik pertemuan arus, para pemangsa berkumpul. Di saat nutrisi mekar, persaingan memuncak. Menumpang arus adalah pertaruhan. Jalan pintas yang diselimuti bayangan. Di dunia yang memetakan hidup dalam denyut sepersekian detik, laut tak menghukummu karena lambat. Laut menghukummu karena sedikit lebih lambat dari yang di sebelahmu. Ikan yang ragu, cumi yang salah mengukur awan tinta, ikan terbang yang terlambat melesat, hampir tak bernilai di mata seleksi alam. Tekanan ini bahkan mendera pemangsa. Hiu mako meledak dengan percepatan memukau. Hiu tikus laut mengayun ekor seperti cambuk maut. Hiu karang Galapagos memburu dengan presisi bengis. Tetapi jika cedera sedikit saja memperlambat, jika rasa lapar sesaat membuat mereka terlambat, status mereka terjun. Pemangsa bisa menjadi pemulung. Pemulung di ekosistem yang tak memberi belas kasihan bisa hilang dari narasi kehidupan. Namun ada pula juara yang menang justru karena tidak panik. Penyu hijau laut lambat di daratan, luwes di samudra, tahu kapan menumpang dan kapan bergerak. Gurita tak memilih sprint, ia memilih menghilang, kamuflase dan ilusi. Kelicikan membeli apa yang kecepatan tak selalu mampu. Di lautan, bergerak saja berarti. Bergerak bersama laut berarti menang lebih lama. Evolusi tak memuja peringkat kedua. Yang tertinggal tidak selalu mati meledak dalam drama. Kadang mereka hanya terbawa, lenyap tanpa riak. Inilah kekejaman terakhir kecepatan samudra. Tidak ada medali perak, tidak ada garis akhir. Hanya yang bertahan dalam aliran. Para pemenang tidak meninggalkan jejak kaki. Mereka hanya meninggalkan gelombang di belakangnya. Pertimbangkan ikan mola-mola. Raksasa kikuk yang mengepak pelan, tampak seperti panekuk hasil rapat komite. Mola-mola adalah salah satu perenang terburuk di lautan. Bentuk tubuhnya yang aneh membuat gerak berkelanjutan terlihat seperti komedi kibasan tak terarah. Namun, hewan ini bermigrasi ribuan kilometer setiap tahunnya. Caranya, ia hanya menumpang. Ia naik ke permukaan, mengepak seperlunya untuk masuk ke arus, lalu mengapung seperti balon setengah tertidur yang dibawa angin. Ia telah menyerahkan urusan velocity pada laut itu sendiri. Dalam perlombaan kecepatan, mola-mola adalah penumpang yang tidur di kelas 1, sementara yang lain berkeringat berenang. Keindahan strategi ini, ia tidak selalu terlihat mengesankan. Tidak ada gigi tajam, tidak ada akselerasi mendadak, tidak ada lompatan atletis. Yang ada adalah waktu, pemahaman, dan perhitungan. Ia tahu bahwa laut bukan hanya ruang yang dilalui, tetapi alat yang bisa digunakan. Dan ketika para pemangsa menarik sorotan, banyak migrasi terbesar dan perjalanan tersukses justru dilakukan oleh makhluk yang hampir tak bergerak sama sekali. Atau setidaknya, mereka membiarkan laut menggerakkan mereka. Tapi jalan raya ini juga bahaya. Di titik arus bertemu, predator berkumpul. Di titik nutrisi mekar,
persaingan memuncak. Menumpang aris berarti masuk ke corong tak terlihat. Pertaruhan antara jamuan besar atau penyergapan, sebuah jalan pintas yang diselimuti bayanan. Beberapa hewan bahkan berevolusi untuk menumpang hanya di segmen tertentu. Turun ketika bahaya memuncak. Dari bayangan dalam, seekor marlin melesat, dipanggil insting dan kesempatan. Ia tidak memburu yang tercepat. Ia memburu yang sedikit terlambat, yang ragu, yang cedera siripnya, atau hanya kalah sepersekian detik dari yang di sebelahnya. Karena di dunia yang diukur dalam milidetik, bahkan kedipan bisa mematikan. Laut tidak menghukummu karena lambat. Untuk iguana laut yang diburu hiu Galapagos, untuk cumi-cumi yang salah menakar awan tinta, untuk ikan terbang yang telat melesat, untuk semua yang ragu sepersekian detik, tidak ada tepuk tangan untuk hampir. Evolusi tidak memberi ampun pada nyaris. Bahkan di antara pemangsa, speed adalah status. Yang paling cepat mendapat gigitan pertama dari buruannya. Lumba-lumba paling gesit mendapat posisi terbaik dalam formasi kawanan. Ikan layar yang menyerang tercepat mendapat akses makanan dan pasangan lebih dulu. Di laut, kekuatan bukan cuma soal dominasi. Kadang, kekuatan adalah tentang siapa yang bisa bergerak lebih cepat. Kekuatan di lautan tidak selalu soal dominasi. Terkadang, ia adalah soal kecepatan gerak. Semakin cepat kamu bergerak, semakin banyak keputusan yang bisa kamu buat sendiri. Semakin lambat kamu, semakin besar kemungkinan hidupmu dikendalikan oleh keputusan makhluk lain. Logika kejam ini menyusup ke setiap sudut lautan. Ikan damsel yang hidup di terumbu karang, tubuhnya mungil, sangat teritorial, sering mengusir penyusup dengan semburan kecepatan agresif. Namun ketika predator yang lebih besar datang, refleks yang sama membuat mereka melarikan diri ke perlindungan karang. Dan tidak semuanya selamat. Yang bereaksi lebih dulu, yang menyelam 1/1000 detik lebih cepat ke celah terumbu, bertahan hidup. Sisanya lenyap dalam kedipan serangan barakuda yang menyambar seperti petir perak bergigi. Nasib mereka bukan tentang keberanian atau kekuatan. Ini tentang siapa yang sedikit lebih cepat. Ini tentang waktu. Namun, tertinggal tidak selalu berarti mati instan. Kadang ia adalah penghapusan perlahan. Spesies yang tidak mampu mengikuti arus laut yang bergeser di dunia yang menghangat, kehilangan jalur menuju sumber makanan mereka. Ikan yang memijah selaras dengan ritme pasang, tetapi tidak berenang cukup cepat menuju lokasi pembesaran baru, melihat generasi berikutnya terdampar di perairan gersang. Bahkan organisme seperti alga pun ikut serta dalam perlombaan ini. Mereka mengapung mengikuti arus, dan yang gagal menumpang perubahan akan tertinggal di gurun nutrisi, tak mampu mekar, tak mampu berkembang. Di lautan, bahkan tumbuhan pun berlomba. Eliminasi ini berlangsung sunyi, hampir tak terlihat, dan seringkali tragis. Vaquita, salah satu mamalia terkecil di laut, pernah melesat lincah di Laut Cortes, menavigasi perairan dengan gesit. Namun karena terperangkap dalam jaring buatan manusia, jumlah mereka menurun drastis. Bukan karena kalah cepat dari predatornya, tetapi karena terjebak dalam perlombaan yang bukan pilihan mereka. Kecepatan kini bukan hanya keunggulan biologis. Ia berevolusi menjadi benteng melawan ancaman modern, bahaya yang tak pernah dipersiapkan oleh lautan purba. Bahkan raja pemangsa pun tidak kebal dari hukum ini. Hiu treasure menyabet air dengan ekor bak cambuk memukau. Hiu mako meledak maju dengan akselerasi menakutkan. Tapi jika salah satu dari mereka terlambat makan, jika cedera memperlambat kejarannya,
Jika umur mengaburkan tajamnya naluri, status mereka merosot. Pemangsa berubah menjadi pemulung, dan pemulung kadang berubah menjadi korban. Namun lautan juga gemar memberi ironi. Beberapa makhluk yang tampak lambat justru bertahan hidup bukan dengan kecepatan, tetapi dengan strategi. Penyu hijau yang terlihat berat dan kikuk di darat, berubah ramping, cair, dan efisien di air. Ia tidak bertahan dengan melaju lebih cepat dari bahaya, tetapi dengan memilih arus yang tepat dan waktu yang tepat untuk bergerak. Ia berpindah saat bijak, bukan saat panik. Begitu pula gurita, tubuhnya lunak, rentan, hampir tak pernah menggunakan semburan kecepatan sebagai tameng utama.